Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tangan api, Guyanke dan Guyan Feng berteriak serempak, dan api berkobar di sekitar mereka. Cahaya merah tua berkumpul di telapak tangan mereka. Saat berikutnya, mereka berdua melangkah maju bersama, lalu menepukkan telapak tangan mereka ke depan. Api berkobar dan cahaya merah menyala melonjak, langsung berubah menjadi dua tangan api yang menyerbu keluar, menuju ke arah wajah Cu Kuangseng. Kemanapun tangan api itu lewat, suhu tinggi yang mengerikan langsung meletus. Bahkan tanah di bawahnya hancur dan retakan pun menyebar, menutupi halaman seperti jaring laba-laba. Udara pun berubah menjadi sangat merah. Dari kejauhan, tampaknya seperti api yang menyala-nyala, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Mata Cu Kuangseng berkilat, dan dia mengepalkan telapak tangannya. Cahaya hitam berkumpul dan berubah menjadi tombak besi hitam di tangannya. Tombak besi itu terlihat sederhana, tetapi saat tombak besi muncul, ruang di sekitarnya tampak terkoyak, dan aura tajam yang tak terlukiskan membumbung ke langit. Kilatan cahaya melintas di mata Cu Kuangseng. Ia menggenggam tombak besi itu erat-erat di tangannya, lalu melangkah maju dan menebas ke depan. Tombak besi itu jatuh, lalu menghantam kedua tangan api itu langsung meledak. Kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pupil mata Guyanke dan Guyu Feng langsung mengecil. Senjata apa yang ada di tangan anak ini? Kenapa bisa begitu kuat? Sebelum mereka berdua sempat berpikir, aura tajam yang tak terlihat telah menembus ruang dan muncul di depan mereka. Perisai api, Guyanke dan Guyan Feng mengubah segel di tangan mereka, dan cahaya merah menyala menyapu, langsung berubah menjadi perisai api di depan mereka. Di atas perisai api, api transparan menyala dan panas yang mengerikan menyelimuti keduanya. Energi tajam itu menembus ruang dan dengan cepat menebas perisai api. Ketika keduanya bersentuhan, perisai api itu meletus dengan suhu yang mengerikan. Terus-menerus membakar energi tajam itu, mencoba meleburnya menjadi ketiadaan. Ledakan terus terjadi saat kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan. Tak lama kemudian, perisai api itu meledak, dan api yang berkobar menyembur keluar, menghancurkan energi tajam itu berkeping-keping. Guyanke dan Guyan Feng berulang kali melangkah mundur, dan menatap sosok muda di depan mereka dengan kaget. Metode anak ini sungguh kuat. Mundur, keduanya saling memandang, membuat keputusan tegas, dan secara berbalik dengan berki. Mau lari? Ketika Cu Kuangseng melihat tindakan kedua orang itu, raut wajah dinginnya tiba-tiba terpancar di wajahnya. Ia mengayunkan tombak besi di tangannya, dan energi tajam melesat cepat, menunjuk langsung ke tempat kedua orang itu menghilang. Terdengar erangan terendam, dan percikan darah muncul di depan. Kemudian dari langit yang jauh, umpatan-umpatan marah seorang lelaki tua terdengar. Bajingan kecil, kepala istana akan membunuhmu. Kutukan itu berangsur-angsur menghilang, dan dua sosok itu lenyap sepenuhnya. Melarikan diri ke arah istana dewa dan iblis, Cu Kuangseng memegang tombak besi hitam di tangannya, lalu menatap ke arah hilangnya kedua orang itu. Dengan kilatan dingin di matanya,
Besok adalah hari pertempuran penentuan dengan King Aotian. Mari kita akhiri dendam masa lalu untuk selamanya. Waktu berlalu begitu cepat dalam sekejap mata, dan fajar menyingsing di kota ini dipenuhi aroma samar darah. Semua orang yang tampaknya tidak bisa tidur karena telah berada di atas tembok kota. Mereka serempak menatap ke arah yang sama. Hari ini adalah hari ke-7. Namun bagi mereka, segalanya masih belum diketahui. Apakah mereka akan hidup atau mati? Itu masih belum diketahui. Ratu ada di sini. Teriakan terdengar dari kerumunan, menyebabkan keributan. Kemudian, semua orang dengan sadar memisahkan diri kedua sisi untuk memberi jalan. Ratu Feng hari ini tidak mengenakan baju zirah, melainkan gaun merah muda. Alisnya tampak rileks, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Seolah-olah hari ini bukanlah hari yang menentukan bagi kelangsungan hidup dinasti Su Feng. Melihat penampilan ratu, semua orang merasa lega. Sepertinya ratu mereka sangat percaya diri dalam pertarungan hidup dan mati ini. Mungkinkah dinasti Su Feng mereka benar-benar dapat kesempatan untuk bertahan hidup dari cengkraman istana dewa dan iblis? Ratu Feng berjalan melewati kerumunan dan perlahan-lahan mendaki ke titik tertinggi tembok kota. Ia berhenti lalu menatap langit di kejauhan. Angin sepoi-sepoi tertiup, mengacak-acak rambutnya, membuatnya tampak anggun dan tenang seperti sebelumnya. Tetapi tidak seorang pun dapat melihat betapa gugupnya dia di balik sikap tenangnya itu. Lagi pula, istana dewa dan iblis telah mengumumkan bahwa orang yang datang hari ini adalah kepala istana dari istana dewa dan iblis. Sosok legendaris dari benua dewa dan iblis, King Aotian. Menghadapi pria sekuat itu, bisakah orang itu benar-benar menang? Dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan mereka merasa gugup dan gelisah. Waktu terasa terlambat. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba terdengar suara angin pecah dari langit di kejauhan. Seperti genderang yang mengagetkan, membangunkan semua orang. Orang-orang dari istana dewa dan iblis sudah datang. Semua orang melihat bayangan hitam terbang ke arah mereka dari kejauhan. Dalam beberapa kilatan, bayangan itu muncul di udara di luar kota kekaisaran. Aura yang sangat kuat terpancar darinya, menekan semua orang yang berada di kota. Pada saat ini, hati semua orang menegang saat mereka merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Reputasi istana dewa dan iblis ini terlalu tinggi. Ia selalu menjadi penguasa benua dewa dan iblis. Banyak meremehkan ke semua kekuatan, termasuk 9 dinasti. Oleh karena itu, ketika orang ini muncul dari istana dewa dan iblis muncul, semua orang di kota kekaisaran masih merasakan tekanan yang luar biasa. Hari ini, semua orang dari istana dewa dan iblis telah berkumpul di sini. Dinasti Su Feng seharusnya merasa sangat terhormat. Di depan kerumunan, Gu Yanke melangkah maju. Matanya perlahan menyapu kota kekaisaran dan dia berbicara dengan suara keras. Ratu Feng, mengapa kau tidak maju untuk memberi hormat? Tatapannya akhirnya tertuju pada Ratu Feng. Wajahnya menjadi gelap. Di samping, Qin Hun menatap Ratu Feng dengan mata membara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Setelah kejadian hari ini, bagaimana mungkin kamu seorang wanita masih bersikap mulia di hadapannya? Mendengar teriakan Gu Yanke, wajah cantik Ratu Feng tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap tatapannya. Lalu berkata dengan cara elegan, dinasti Su Feng dan istana dewa dan iblis sudah menjadi musuh. Tidak perlu lagi membahas soal kesopanan.
Koyanke langsung mencibir. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan perlindungan bocah itu, kau dapat melindungi dirimu dari kekuatan luar biasa istana dewa dan iblisku? Jika memang begitu, kau katakan padamu, setelah hari ini dinasti Sufeng akan musnah. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, langsung bergema di telinga semua orang di dinasti Sufeng, membuat mereka gemetar secara fisik dan mental. Ratu Feng menggertakkan giginya. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, suara pelan tiba-tiba terdengar dari belakang. Memangnya kau siapa? Tua jenderal yang melarikan diri, beraninya kalian bersikap sombong. Seperti itu di depanku. Tawa dingin itu menyebar, dan seketika suasana dunia langsung membeku. Rasa dingin di wajahku Yanke semakin menjadi-jadi. Tatapan muramnya tertuju ke suatu tempat tidak jauh dari situ. Tempat sesosok pemuda berdiri dengan acuh tak acuh. Bajingan kecil, kepala istana ada di sini hari ini. Jadi kau tidak berhak bersikap sombong seperti itu. Cukuang tersenyum tipis. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Dia telah lama membenci Qin Aotian, musuhnya di kehidupan sebelumnya. Tetapi karena begitu banyak waktu telah berlalu, segalanya tampak menjadi membosankan. Pergilah dan bantu rakyat dinasti Sufeng untuk melawan istana dewa dan iblis. Ia menoleh ke arah hampir 100 penduduk asli dan berkata dengan suara berat, "Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik." Pria tua berjubah hitam itu mengangguk lalu melambaikan tangannya untuk memimpin anak buahnya menuju tembok kota di bawah. Meskipun mereka tidak bisa menandingi istana dewa dan iblis dalam hal jumlah, mereka jauh lebih unggul dalam jumlah praktisi Rana Yingyang daripada istana dewa dan iblis. Jadi, jika pertarungan benar-benar sampai seperti ini, siapa yang akan menang atau kalah masih belum pasti. Cukuang mengalihkan pandangannya dari penduduk asli, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana dewa dan iblis. "Di mana tuan istanamu? Saat ini tidak perlu lagi untuk bersembunyi." Guyanke mendengus dingin. "Dengan kekuatanmu, apakah kau pantas membuat kepala istana kami bersembunyi?" Sungguh konyol. Cukuang tersenyum tipis dan mengarahkan pandangan tajam ke suatu tempat di mana tidak ada apapun. "Qin Aotian," ucapnya pelan, tetapi suaranya bagaikan guntur menggelegar di atas langit. Saat suaranya jatuh, terjadi keningan total, dan banyak mata yang memandang ke arah situ sekaligus, menatap ke arah ruang yang kosong itu. "Qin Aotian, apakah dia ada di sini?" Keraguan muncul di hati semua orang. Dalam penglihatan mereka, tempat itu kosong, tanpa gejolak aura sedikit pun. Cukuang mengabaikan semua orang. Ia menatap ruang itu dengan tatapan dingin. Tampaknya kerangka di pemakaman dewa dan iblis hari itu membawa manfaat besar bagi Qin Aotian. Dan dia benar-benar meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang sangat menakjubkan. Pada saat ini, sebuah retakan bergema membuat pupil mata semua orang sedikit mengecil. Di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, sebuah garis hitam tipis merobek ruang. Kilatan cahaya muncul dan sesosok perlahan melangkah keluar dari dalamnya. Dalam sekejap, angin kencang menderu di udara. Dan aura penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti dunia. Kekuatan Qin Aotian sungguh mengerikan. Mata banyak orang terbelalak.
Bukankah metode merobek ruang angkasa ini hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang berada di atas ranah laut pahit? Mungkinkah Kinaut yang telah menerobos ke ranah laut pahit? Memikirkan hal ini, semua orang penduduk kota Kekaisaran gemetar ketakutan. Jika Kenautian benar-benar mencapai titik ini, maka pertempuran penentuan hari ini tidak akan menegangkan lagi. Terima kasih.